Masih ingat hadis Jibril? Nabi ditanya Islam, iman, ihsan. Fikih itu warisan dari Islam. Coba lihat, rukun Islam 5. Semuanya amal zahir bukan? Syahadat, sholat zahir, puasa zahir, zakat di luar zahir kita malah. Ya. Haji zahir nggak? Bapak haji pakai perasaan atau pakai badan? Saya mau ke Mekah nih. Cing, bisa begitu gak? Gak bisa Pak, mesti pakai badan. Saya mau zakat pakai hati, bisa gak? Ustadz, saya cukup puasa lidah, puasa lisan, bisa gak? Gak bisa, mesti puasanya lahir batin. Karena ini lahir, turunlah namanya hukumnya, hukum fikih. Maka kalau belajar hukum yang ada di rukun Islam gak lewat fikih, gak sah fikihnya. Nanti bisa aneh. Muncullah di Jawa Timur dulu orang kalau sholat, dia sholat selalu pakai sendal. Karena dia baca hadis, Shollu ala ni'alikum. Sholatlah kamu pakai sendal, pakai tarompah. Ya, benar namanya gitu. Itu mereka pakai sendal Pak. Jadi aneh gak? Kenapa? Gak belajar fikih belajar hukum Islam lewat fikih. Sama, ada orang ingin mengenal Allah, merasakan khusyuk, tapi nggak lewat tasawuf. Muncullah, mohon maaf, buku-buku cara sholat khusyuk, tapi isinya nggak ada yang menyentuh. Isinya cuma sampai perenungan, merenungi makna, memahami teks, sampai di situ doang. Nggak ada yang betul-betul khusyuk yang Nabi maksud, itu nggak nyampe. Tanya semua ustadz hari ini, hampir semua mengatakan khusyuk itu memahami bacaan. Mampus Bapak yang gak bisa bahasa Arab. Ya, menakutkan khusyuk kalau begitu Pak. Pada berhenti sekolah. Bukan berhenti sekolah, berhenti sholat. Bapak udah berapa tahun Pak sholat Pak? Dari kecil Pak ya? Udah 60 tahun? Dari dulu belajar bahasa Arab gak? Enggak. Terus kalau ada ustadz bilang khusyuk itu harus mengerti yang dibaca, Bapak stres gak mikirin itu? Ya, nggak mungkin itu. Orang Arab Badui itu betul mereka bisa bahasa Arab, tapi bukan berarti mereka bisa ngerti Quran Pak. Mereka sholat aja. Maka Arab Badui itu lagi sholat ada yang meludah, ada yang mainin tangan, ada yang ada cincin diputer-puter kayak anak kecil. Kalau lagi duduk dia mainin pasir. Nabi ngurusin sahabat yang begitu-gitu Pak. Jangan dikira sahabat Nabi itu semuanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada yang badui. Ada datang ke masjid cuma kentut doang, pipis doang tuh ada. Itu Arab Badui. Nabi ngurusin orang begitu dan gak pernah emosi, gak pernah bilang, ente zindik, masa masjid dipipisin? Gak ada. Sekarang cuma beda Sayyidina sama gak Sayyidina, kunut sama kunut, gak kunut. Ustadznya pakai doa jamaah, gak doa jamaah, itu rame di masjid. Mana akhlak nabinya? Ya. Maka ada ilmu yang ketiga. Ilmu kedua iman, ilmu ketiga namanya ihsan. Ihsan itu yang melahirkan namanya tasawuf. Di fikih ada metode ringkas belajar fikih. Bapak kalau saya suruh pelajari cara sholat, buka Al-Quran, ketemu nggak rukun 13? Nggak. Di situ ada bacaan usoli, ada nggak di Quran? Makanya mereka biar nyuci otak orang awam begini, kamu baca nih Quran hadis, gak ada usoli gitu, untuk batalin usoli. Emang gak ada ya, dia aja gak ada di Quran kok yang ngomong itu. Dibuka di Quran itu cuma perintah, aqimus shalah, aqimis shalah, dirikanlah olehmu sekalian sholat. Cuma begitu. Cara sholat di mana? Di hadis. Oke. Sekarang buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketemu nggak cara sholat rukun 13? Hadisnya nyampur-nyampur Pak. Imam Bukhari nulis mawaqitus sholah, waktu-waktu sholat, satu bab besar. Habis itu kitabul azan. Habis itu baru sifatus sholatin Nabi. Bukan Albani loh ya. Sifat sholat Nabi ala Imam Bukhari itu ada. Itu
Sebelumnya, setelahnya ada tambahan, ada wudu, panjang di situ. Dan gak ketemu tuh rukun yang 6, hadisnya banyak. Oleh ahli fikih, bahan-bahan hadis-hadis ini diringkas karena mereka sayang kepada umat, supaya umat yang sibuk bekerja di siang hari, sibuk mencari penghidupan di siang hari, agar mereka kalau belajar agama mudah. Karena Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru, hendaklah engkau kemas agama ini dengan mudah, jangan dipersulit. Sekarang mereka mempersulit lagi.